Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tato Pakusariwo Official. Kembali bersama saya Tato Pakusariwo dalam informasi kesehatan. Di edisi hari ini Ahad 11 Februari 2023. Semoga ada semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak merasa apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, selama kurang lebih 15 menit ke depan saya akan hadir ke tengah-tengah Anda untuk menyampaikan informasi tentang sehat. Nah, belakangan ini banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang seharusnya menyerang usia di atas 50 tahun ke atas. Ini sekarang sudah bergeser keberadaannya ya. Jadi penyakit-penyakit itu sekarang sudah mengena pada usia dini ya. Di bawah 50 tahun pun sudah kena penyakit-penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang diderita ini pada pasien usia-usia di atas 50 tahun atau 50 tahun ke atas ya. Nah, kecenderungan itu sekarang ternyata sudah berubah seiring dengan pergeseran pola atau gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Makan kalau tidak ke restoran tidak ini sebagian lo ya. Dan kemudian kebiasaan begadang, melek sampai larut malam itu sering dilakukan, sehingga kekuatan tubuh atau daya tahan tubuh ini dalam kurun waktu yang lama atau karena seringnya dilakukan aktivitas-aktivitas yang kurang mendukung untuk kesehatan tubuh kita, akhirnya kecenderungan penyakit degeneratif itu sudah bergeser pada pasien-pasien usia di bawah 50 tahun. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita bisa menjaga, memaksimalkan supaya tubuh kita itu seimbang ya. Seimbang istirahat, aktivitas, olahraga, seimbang makanan dan lain sebagainya. Sehingga dengan keseimbangan ini semuanya atau akan bisa mendukung keseimbangan tubuh kita juga ya. Contohnya seperti ini. Dalam hal konsumsi makanan ini ada yang kalau tidak pakai sayur santan tidak katanya. Kemudian ada juga yang asal tidak suka sayur santan. Kemudian ada juga yang paling parahnya tidak suka sayur hijau-hijau. Sedangkan sayur hijau-hijauan itu ya, termasuk juga buah-buahan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalkan buah dan sayur ini berfungsi untuk menstabilkan atau menseimbangkan keberadaan lemak dalam tubuh kita, menetralisir gitu ya. Apabila keberadaan dua jenis sayuran itu sudah tidak ada di dalam tubuh kita, maka juga kecenderungan penyakit ini akan berkembang sehingga pada saatnya, pada waktunya akan menjadi sebuah bom waktu gas meledak ya. Nah, penyakit degeneratif itu apa saja sih ya? Umumnya adalah penyakit stroke, kemudian darah tinggi, kemudian gagal ginjal, kemudian juga ada arteri koroner, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit degeneratif yang seharusnya diderita oleh pasien-pasien pada usia 50 tahun ke atas. Untuk itu, bagaimana kita bisa meminimalisir ya supaya perkembangan penyakit degeneratif itu tidak melonjak ya, yaitu kita harus mengkampanyekan, mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menerapkan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat maka semuanya insya Allah akan dapat teratasi. Oke. Kemudian yang paling sering ini kita tangani di klinik Pakusariwo itu adalah pasien dengan keluhan stroke ya, atau penyakit kerusakan pembuluh darah otak. Ini stroke.
Dan yang kedua adalah pasien dengan keluhan diabetes mellitus atau gula. Kemudian kolesterol juga, dan yang di luar degeneratif adalah HNP, saraf kejepit. Nah, untuk penyakit stroke ini sebenarnya kita bisa sih mencegahnya semenjak dari dini dengan kebiasaan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian dengan membiasakan aktivitas fisik ya. Sehari ini boleh 30 menit, kalau nggak kuat ya 15 menit, kalau kuat ya 1 jam. Ini dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga ini tubuh kita akan bekerja ya. Proses pembakaran kalori dalam tubuh kita itu akan bekerja, sehingga apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan terbakar ya. Terbakar bukan pakai api loh ya, tapi dengan kita mengeluarkan keringat ini akan tubuh kita juga bisa mengeluarkan toksin-toksin yang tidak berguna. Begitu. Itu. Kemudian mengenai jenis terapi yang berada di klinik Pak Kusariwo, itu adalah terapi bioenergi listrik ya. Bioenergi listrik ini sebenarnya masuk ke ranah pengobatan alternatif. Kemudian ada bekam atau hijamah dalam bahasa Arabnya. Kemudian juga ada akupuntur. Akupuntur itu medianya adalah jarum akupuntur yang kita tusukkan pada titik-titik tertentu yang berfungsi untuk mengurai dan juga menstabilkan yin yang panas dingin dalam tubuh, sehingga dengan begitu maka tubuh kita yang tadinya sakit, tidak sehat, tidak maksimal dalam bekerjanya, insya Allah dengan akupuntur ini tubuh kita akan kembali bekerja seperti itu. Begitu ya guys ya. Jadi ingat, kita harus selalu menjaga 3 komponen penting di dalam tubuh kita supaya ketiganya ini dapat terus bekerja secara maksimal. Yang pertama adalah darahnya, darah dalam tubuh kita. Upayakan darahnya tidak selalu kental. Bagaimana caranya? Dengan memberikan asupan yang seimbang ya. Seimbang lemak, seimbang kolesterol, seimbang gizi, protein, dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Supaya dengan keseimbangan ini tidak akan menjadikan darah itu menjadi kental. Kemudian yang kedua adalah fungsi daripada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu supaya tetap lentur, bagaimana? Supaya tetap elastis, bisa lentur, dan darahnya itu bisa terus mengalir melalui pembuluh darah itu, bagaimana caranya? Itu harus kita upayakan ya. Supaya dengan kita beraktivitas, berolahraga, itu pembuluh darah dalam tubuh kita akan tetap lentur. Dan yang ketiga adalah pompa. Nah, ini yang menentukan, pompa jantung ya, pompa darah dalam jantung. Jadi pompa darah dalam jantung ini harus kita utamakan supaya pompanya terus bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dengan kita melihat gimana sih bahwa pompa kita itu bekerja dengan baik. Ya, kita harus melihat jarum jam detikannya tuh, nah seperti itu. Sebenarnya jantung kita itu berdenyutnya seperti detik atau menit detikan di pada jarum jam begitu. Kalau itu sudah tercapai, maka insya Allah ketiga komponen penting itu akan terjaga semuanya. Ingat bahwa apabila ya pembuluh darah kita tersumbat, maka pompa darah dalam jantung tadi tidak akan mampu untuk memompakan nutrisi atau oksigen yang dibawa oleh darah ke seluruh jaringan organ tubuh. Dan yang kedua adalah apabila darahnya
kualitas daripada darahnya itu buruk alias kental, kebanyakan lemak, kebanyakan kolesterol, kebanyakan purin dalam tubuh, maka juga akan mengakibatkan si pompa darah tadi menjadi berat, ya. Dan yang terakhir nih adalah pompa jantung, pompa darah dalam jantungnya. Kalau pompanya sudah berat, sudah tidak bisa bekerja karena beberapa faktor, ya. Penyebabnya apa sih kok ini pompanya jadi berat? Ya bisa juga karena ada arteri koroner, ada sumbatan pembuluh darah. Bisa juga karena terjadinya pengentalan aliran darah. Darahnya kental, ini juga akan berdampak pada si pompa darah tadi akan berat. Dan yang ketiga adalah apabila pembuluh darahnya tersumbat. Nah kalau tersumbat maka ya sudah, maka si pompa tadi akan bekerja dengan berat dan berat, seperti detak jantung itu sudah detikan dalam jam itu sudah tidak berfungsi lagi karena pompa yang denyut jantung yang bagus adalah seperti detikan dalam jam atau pada jam, tek tek tek. Nah kalau dek lama nih baru ada lagi dek, ini sudah jelas bahwa darah kita atau pembuluh darah kita itu ada yang bermasalah. Seperti itu. Dan ingat, utamakan kesehatan. Imbangi dengan aktivitas berolahraga, istirahat yang cukup, dan makanan yang seimbang. Akhirnya, saya Tato Pak Kusadiwo dari Klinik Pak Kusadiwo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.